Halo semuanya, kembali lagi di podcast Edukasi Gender. Saya, Ayu. Dan saya, Mada. Hari ini kita masuk ke topik yang sangat penting dalam siklus PPRG, bagaimana melaporkan hasil PPRG secara akuntabel dan komunikatif. Kak Mada, kadang laporan itu dianggap formalitas saja ya. Padahal sebenarnya ini bagian kunci dari akuntabilitas dan transparansi kerja kita. Betul sekali, Mbak Ayu. Dalam modul teknis PPRG, laporan bukan sekadar dokumentasi, tapi 1. Bukti pelaksanaan PPRG. 2. Alat komunikasi hasil kepada pemangku kepentingan. 3. Dasar pengambilan keputusan di masa depan. 4. Instrumen evaluasi dan pembelajaran program. Apa saja prinsip laporan PPRG yang baik, Kak? Ada beberapa prinsip utama, yaitu 1. Akuntabel, menyajikan proses, capaian, dan kendala secara jujur dan terbuka. 2. Komunikatif, disajikan dengan bahasa yang mudah dipahami oleh berbagai pihak. 3. Berbasis data dan evidence, didukung oleh data gap, GBS, hasil pelaksanaan, dan MONEF. 4. Responsif gender, memuat analisis bagaimana program berkontribusi terhadap kesetaraan gender. Nah, buat teman-teman yang sedang menyusun, apa saja sih struktur umum laporan PPRG? Umumnya struktur laporan terdiri dari 1. Pendahuluan, latar belakang, tujuan, dan ruang lingkup laporan. 2. Metodologi, cara pelaksanaan PPRG, pendekatan yang digunakan. 3. Hasil gap dan GBS, menjelaskan temuan kesenjangan dan strategi responsif gender. 4. Pelaksanaan program, bagaimana GBS diintegrasikan dan dilaksanakan. 5. Hasil monitoring dan evaluasi, capaian, tantangan, dan pembelajaran. 6. Rekomendasi dan tindak lanjut, usulan perbaikan dan rencana ke depan. 7. Lampiran, dokumen pendukung, data, foto, dan lain sebagainya. Supaya makin kebayang, boleh kasih contoh, Kak? Misalnya di Dinas Kesehatan, GAP, perempuan lansia kesulitan akses layanan kesehatan. GBS, membuka posyandu lansia dengan jadwal fleksibel dan transportasi dukungan. Pelaksanaan, 10 posyandu baru dibuka, 350 lansia perempuan terlayani. MONEF, tingkat kunjungan meningkat 60%, kepuasan pengguna tinggi. Laporan, disusun dengan narasi yang mudah dipahami dan infografis. Wah, makin jelas ya. Jadi laporan PPRG itu bukan cuma tumpukan kertas, tapi media untuk menunjukkan dampak kerja kita. Betul. Dan yang paling penting, laporan yang baik membantu memastikan praktik yang baik terus berlanjut dan diperluas. Terima kasih Kak Mada. Teman-teman jangan lupa ikuti terus podcast ini ya. Di episode selanjutnya kita akan membahas tentang contoh studi kasus di berbagai dinas instansi. Sampai berjumpa lagi sahabat gender.